Halo guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya, Warsoma Johan, guru matematika Pangbagerna Sebandung Raya. Selamat mengikuti video-video yang saya upload. Baiklah, pada video ini akan dibahas soal-soal tutorial 2, yaitu mengenai bentuk tak tentu limit dan integral tak wajar, bagian yang belum sempat dibahas di kelas. Khususnya ini soal-soal yang sudah diwarnai biru ya. Oke, kita mulai dengan soal nomor 11E. Nah, hitung integral tak wajar ini dan tentukan dia konvergen atau divergen gitu ya. Tentunya kita harus menghitungnya dulu untuk mengetahui dia konvergen atau divergen. Nah, ini adalah integral tak wajar dengan batas tak hingga, maka menurut definisinya kita tuliskan sebagai integral dari 1 sampai Q, ini Q hurufnya apa aja boleh yang lain, fungsinya sama, kemudian setelah nanti integral ini dihitung sebagai integral wajar, baru Q-nya nanti dilimitkan menuju tak hingga. Oke, ini bentuk pecahan rasional. Kita uraikan dulu seperti pada bab sebelumnya. Jadi ini pecahan rasional ini dibuat seperti ini. Kalau ini faktor-faktor linier aja yang muncul. Ruas kanan disamakan penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, maka ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Dari sini masukkan aja beberapa angka pada X-nya untuk mendapatkan nilai A dan B. Nanti akan didapat A dan B-nya sekian. Sehingga integral ini berubah menjadi integral ini tadi A-nya 1/3, B-nya min 4/3. Oke, ini menjadi ln. Jangan lupa tanda mutlaknya. Masukkan saja batasnya. Ini masukkan batasnya Q, kemudian dikurangi batasnya 1. Ln 1, ln 7. Nah, kemudian kita sederhanakan dulu. Ini udah nggak perlu dilimitkan, ini nggak perlu dilimitkan. Tinggal yang ini. Yang ini saya ln pengurangan dijadikan ln bagi seperti ini. Kemudian karena ln fungsi yang kontinu, limitnya bisa masuk ke dalam. Jadi ln limit. Nah, ini ada kita bagi dengan pangkat tertinggi aja ya. Atau mau pakai L'Hopital juga boleh. Oh, di sini saya pakai L'Hopital. Ini bentuk tak hingga per tak hingga. Pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Oke, kita peroleh hasil limitnya. Nah, karena hasilnya berhingga, maka integral tak wajar ini konvergen dengan nilai sekian. Soal berikutnya, soal nomor 12D. Periksa apakah integral tak wajar berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, hitung nilainya. Oke, ini soalnya. Nah, di sini tak wajarnya di mana? Yaitu tangan. Tangan ini di pi per 2 ya. Karena tangan pi per 2 tuh kalau dari kiri tak hingga ya. Ini dari kiri karena intervalnya 0 sampai pi per 2. Jadi pi per 2-nya didekati dari kiri. Oke, masalah di pi per 2. Jadi pi per 2-nya kita ganti dengan suatu huruf. Ya, intervalnya sehingga pengintegralannya dari 0 sampai Q. Q-nya ini kurang dari pi per 2. Fungsinya sama. Nanti setelah integral ini dihitung, dimasukkan batasnya, baru dihitung limit Q-nya menuju pi per 2 dari kiri ya.
Ini harus dipahami nih, kalau nggak paham, digambar dulu. Oke, kita akan menghitung dulu anti turunan dari tangen pangkat 3. Tangen pangkat 3 itu caranya dicomot 2, dicomot tangen kuadrat disatukan dengan dt. Kemudian tangen kuadratnya diubah menjadi sekan kuadrat min 1. Selanjutnya kita kalikan 1 per 1. Ya, ini mengulang teknik integrasi itu ya. Nah, sekan kuadrat ini turunan dari tangen, jadi D tangen. Oke, yang integral tangen kita udah peroleh di depan sekali. Ya, nanti aja tinggal ditulis hasilnya langsung. Nah, yang ini menjadi setengah tangen kuadrat. Ditambah ini ln mutlak cos T ya. Oke. Jadi ini hasil anti turunannya saya tulis di sini. Masukkan batasnya. Oh ya, sebelumnya kita lihat bahwa antara interval 0 sampai Q-nya itu kurang dari pi per 2. Jadi di kuadran 1, cos T selalu positif. Sehingga mutlaknya bisa kita hilangkan ya. Jadi di bawahnya kita nggak pakai mutlak lagi. Masukkan batasnya. Jadi masukkan batasnya Q dikurangi batasnya 0. Nah, yang ini dengan mudah dihitung. Dapat nilainya. Yang perlu dilimitkan yang ini. Ini bentuknya coba kita lihat. Tangen kuadrat Q. Q-nya menuju pi per 2. Dia asimtot tegak di situ, jadi tangen kuadrat Q menuju tak hingga. Kemudian yang ini lihat, cos Q menuju 0 ya. Cos Q menuju 0. Ln 0 menuju min tak hingga. Jadi ini bentuknya tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, pada kebanyakan soal, kalau tak hingga kurangi tak hingga itu disamakan penyebutnya kalau pecahan. Kalau ini nggak bisa, ini bukan pecahan. Akalnya kalau yang seperti ini, kita tarik E pangkat dari ini. Ya. Karena dengan di E pangkatkan nanti ini bisa dipisah. Oke, saya E pangkatkan. Tentunya kalau E pangkat ya merubah soal semula ya. Harus ada ln di depannya. Jadi di E pangkatkan di ln. Karena ln E pangkat itu sama dengan ini sendiri. Oke, itu tekniknya ya. Kalau tak hingga min tak hingga bukan pecahan gitu. Di E pangkatkan. Nah, kemudian karena ln fungsi yang kontinu, limitnya boleh masuk ke dalam. E pangkat ini saya tulis sebagai, karena penjumlahan ini, E pangkat ini kali E pangkat ini. Oke. Nah, E pangkat ini dibiarkan ke bawahnya. E ln cos itu menjadi cos ya. E ln sesuatu itu sama dengan dia sendiri. Oke, ini jadi menjadi cos. Cos, tapi mau saya ke bawah kan menjadi sekan. Ya, sepercos kan, kalau sepercos nanti ke atas jadi cos. Kenapa dikebawahkan? Kalau kita periksa sekarang bentuknya menjadi ini tak hingga. E pangkat tak hingga adalah tak hingga. Bawahnya sekan pi per 2 juga tak hingga. Jadi ini bentuk tak hingga per tak hingga. Kita hitung pakai L'Hopital. Turunkan yang atas. Yang atas kalau diturunkan adalah tetap. Ini tetap nih ya. Turunannya tetap. Kali turunan ini. Turunan ini adalah apa? Setengah kali tangen kuadrat, turunannya adalah 2 kali tangen kali turunan tangen, sekan kuadrat. Ini setengahnya kok hilang ya. Sebentar, ada salah sedikit. Harusnya ada setengah di sini nih.
Oke. Kemudian sekan turunannya sekan tangan. Nah, sekan tangan, kemudian ini kita lihat ini bisa dicoret, tinggal sekan aja. Tangannya habis. Nah, kita evaluasi. Sekan ki, sekan pi per 2, tak hingga. Pangkat tangan kuadrat pi per 2, tak hingga. Pangkat tak hingga. Ini tak hingga, sekan juga tak hingga. Jadi, hasilnya tak hingga. Nah, dengan demikian, integral tak wajar ini divergen ya. Begitu. Berikutnya kita bahas soal nomor 13. Periksa kekonvergenan integral tak wajar berikut. Jika konvergen, hitung nilainya. Padahal kita hitung dulu ya, kalau ada nilainya disebut konvergen gitu. Oke. Kita lihat ini fungsi ini bermasalah di berapa ya? Oke, kita lihat. Ini fx sama dengan 4 per 4x min x kuadrat. Dia akan menuju, ini yang bawahnya itu akan bernilai 0, kalau x-nya 0 atau x-nya 4, gitu ya. Oke, jadi dia akan bernilai tak hingga, menuju nilai tak hingga, sebenarnya bukan nilai fungsi sih, nggak pernah tak hingga. Dia akan menuju nilai tak hingga untuk x0 dan 4. Jadi bermasalah di 0 dan 4. Nah, karena ada bermasalahnya di kedua ujung, kita harus pisahkan dulu. Ya, saya ambil aja 0,1 dan integralnya ditambah 1,4. Sehingga masalahnya sekarang hanya di ujung-ujung. Yang ini di 0, yang ini di 4. Oke, masing-masing kita tulis sebagai limit seperti ini. Ini masalah di 0, 0-nya ganti P. P-nya nanti dilimitkan menuju 0 kanan. Kemudian yang satu lagi bermasalah di 4. 4-nya diganti dengan Ki. Ki-nya menuju 4 nanti dari kiri. Nah, ini huruf limitnya harus berbeda ya. Jangan ini pakai P, ini pakai P. Takutnya nanti saat dihitung disatukan gitu, nggak boleh. Ini harus dihitung sendiri, ini harus dihitung sendiri. Kalau salah satu aja udah divergen, limitnya tak hingga atau tak ada, maka yang satu lagi udah nggak usah dihitung. Seluruhnya divergen gitu ya. Oke, kita hitung dulu antiturunan dari ini. Antiturunan ini kita tuliskan seperti ini. Kemudian tekniknya pakai substitusi ini. 2 min x-nya, 2 sin t. T-nya di interval ini. Nah, ini karena teknik integrasi udah dibahas berulang-ulang kali. Saya nggak tuliskan, langsung hasilnya akan diperoleh ini. Oke, jadi antiturunannya ini saya tulis di sini dan di sini. Masukkan batasnya. Lihat, masukkan batasnya. Masukkan 1. Kemudian masukkan P. Yang ini masukkan Ki. Kemudian masukkan 1. Nah, kita lihat ini. Kalau P menuju 0 dari kanan, ini menuju 0. Ini menuju 0, ini menuju 1 ya. Jadi hasil limitnya adalah 4 sin arkusinus 1. Kalau yang ini nggak dilimitkan karena nggak ada P-nya, langsung aja. Yang ini, Ki menuju 4 dari kiri. Kalau Ki menuju 4 dari kiri, berarti 1 dikurangi setengah kali 4. Setengah kali 4. 1 dikurangi 2 jadi min 1 ya. Oke, ini min 1. Sin min 1 dari min 1. Yang ini nggak dilimitkan karena konstanta, langsung aja.
Nah, kebetulan yang ini bisa hilang. Ini kita hitung sin min 1, berarti asal usul sudutnya adalah pi per 2. Sin min 1 min 1, jadi kita mencari sudutnya supaya sinnya bernilai min 1. Maka sudutnya adalah min pi per 2. Ini, min pi per 2 ya. Min pi per 2, ini dihitung hasilnya ini. Dengan demikian, integral tak wajar ini konvergen dengan nilai 4pi. Berikutnya kita bahas soal nomor 14. Suatu daerah terbuka di kuadran pertama terletak di bawah kurva Y sama E pangkat min X. Coba kita gambar dulu nih grafik standar E pangkat min X. Ini adalah E pangkat min X ya. Ke kanan ini asimptotik ke 0. Nah, kita hanya melihat yang di kuadran pertama. Jadi itu luasnya adalah yang saya beri warna krem ini. Oke, kita hitung luasnya dulu. Luas adalah, jadi ini partisinya dari 0 sampai ke kanan terus ya, sampai tak hingga. Dan luas adalah ini sama dengan nilai fungsi E pangkat min X dx. Oke, kalau yang lupa dilihat lagi perumusan luas daerah. Dan ini menjadi integral tak wajar karena batasnya tak hingga. Kita ganti batasnya dengan suatu huruf. Kemudian huruf tersebut dilimitkan menuju tak hingga. Nah, ini kita integralkan aja. Menjadi min X dengan batas 0 ki. Masukkan batasnya. Kemudian kita hitung limitnya. min 0 nggak usah dihitung karena konstanta. Nih, ki menuju tak hingga. E pangkat min tak hingga adalah 0 ya. Limitnya. Jadi ini 0, tinggal E min 0 saja yang ini. Hasilnya 1. Jadi luasnya adalah 1 gitu ya. Kemudian yang B. Tentukan volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah tersebut mengelilingi sumbu Y. Jadi yang krem ini diputar sumbu Y. Nah, sumbu putarnya tegak. Saya pengen partisinya di sumbu X yang datar. Jadi kita terapkan metode kulit tabung. Metode kulit tabung saya nggak akan mereview detail lagi. Maka volume benda adalah 2pi kali jari-jari putar. Ini ambillah garis tegak gitu di sini ya. Katakan di titik X. Kemudian jari-jari ini berapa ini jaraknya ke sumbu putar? Ya sejauh X. Ini X. Ini tinggi silindernya kalau diputar adalah setinggi Fx. Fx-nya E min X. Jadi volumenya adalah ini. Kembali ini integral tak wajar. Ditulis sebagai limit. Nah, integral ini kita hitung dulu antiturunannya di kanan. Ini kita pakai integral parsial. Ini ditulis sebagai U dv. dv-nya ini. Ini kalau diturunkan kan menjadi E min X. Masuk ke rumus integral parsial yaitu U kali V. Minusnya saya tambah di depan. Min integral U-nya diturunkan jadi 1. V-nya ditulis. Oke. Nah, ini diintegralkan menjadi E min X. Oke, ini adalah antiturunannya. Kita masukkan dari sini tadi menjadi ini. Antiturunannya. Kemudian kita masukkan batasnya. Batas-batasnya dimasukkan menjadi ini. Yang udah konstanta mudah, ini nggak usah nanti aja dihitung langsung di bawah. Yang ini kita lihat.
E min Q. Q-nya menuju tak hingga. Jadi 0 ya. E pangkat min tak hingga itu 0. Yang ini limitnya. Saya hitung lagi di kanan. Limit ini adalah, ini bentuknya kalau dilihat tak hingga, Q-nya. E pangkat min tak hingganya 0. Tak hingga kali 0. Salah satu dikebawahkan. Saya kebawahkan yang E pangkat min Q-nya aja. Menjadi E pangkat Q di bawah. Ini bentuknya tak hingga per tak hingga. Terapkan L'Hopital. Turunkan 1. Diturunkan E pangkat Q. Ini 1 per tak hingga 0 ya. Jadi limit yang ini 0. Oke. Jadi yang ada nilainya hanya yang ini ya. Kalikan depannya 2pi, jadi hasilnya 2pi. Itu adalah volume benda putarnya. Soal nomor 18, soal terakhir pada pembahasan kali ini. Misalkan fx sama dengan ini, tentukan semua asimtot datar dan asimtot tegak dari grafik Y sama dengan fx. Oke, kita hitung dulu asimtot datar. Untuk mencari asimtot datar, kita hitung limit X menuju tak hingga dan limit X menuju min tak hingga ya. Kalau ada nilainya, maka hasilnya itu Y sama dengan hasilnya tersebut asimtot datar. Coba kita hitung ini limit X menuju tak hingga dari fungsi yang diberikan. Oke, ini bentuk. Kalau X menuju tak hingga ini 1 ditambah 2 pangkat tak hingga, berarti bentuk tak hingga ini. Tak hingga pangkat 0 ya. Tak hingga pangkat 0 adalah bentuk tak tentu. Teknik menyelesaikannya kita tarik ln. Jadi dilonkan, fungsi ini dilonkan supaya nanti pangkat ini bisa ke depan ln-nya. Dilonkan, tentunya kalau dilonkan supaya nggak merubah soal semula, harus direndeng dengan inverse, yaitu fungsi eksponen atau E pangkat. Nah, selanjutnya karena eksponen ini fungsi kontinu, limitnya boleh masuk ke dalamnya. Kemudian ln ini, saya tulis ini, 1 X-nya ke depan, nih, 1 per X ini, ln dari ini. Kalau kita periksa sekarang, coba, X menuju tak hingga. 1 ditambah 2 pangkat tak hingga menjadi tak hingga. Ln tak hingga adalah tak hingga. Bawahnya tak hingga. Jadi ini bentuk tak hingga per tak hingga. Saya terapkan aturan L'Hopital. Ini kita turunkan. Ln itu turunannya adalah 1 per dia ini. 1 per ini di bawah. Kali turunan dalamnya ini. Turunan dalamnya adalah ini yang 2 pangkat X. 2 pangkat X ln 2. Sedangkan bawahnya X itu diturunkan menjadi 1 ini. Nah, kita periksa lagi ini bentuk tak hingga 2 pangkat X. Ini 2 pangkat X juga tak hingga, bentuk tak hingga per tak hingga. Saya jalankan lagi, L'Hopital sekali lagi. 2 pangkat X turunannya adalah 2 pangkat X ln 2. Ini tadi ada ln 2, jadi ln 2 pangkat 2 ya. Ln 2 pangkat 2. Yang bawah sama 2 pangkat X turunannya 2 pangkat X ln 2. Nah, ini ada faktor yang sama kita coret. Hasilnya ln 2, ln kuadrat 2 dibagi ln 2. Tinggal ln 2 saja. Ini depannya ada eksponen. Eksponen ln 2 sama dengan 2. Nah, karena ini hasilnya berhingga, maka Y, ingat asimtot datar itu Y sama dengan sekian. Y sama dengan 2. Asimtot datar untuk
grafik yang ke kanan ya. Kemudian kita hitung lagi asimtot datarnya untuk yang ke kiri, X menuju min tak hingga. Oke, caranya sama aja dengan tadi. Nah, setelah dilonkan, X-nya, seper X-nya bisa ke depan, ini, kayak tadi. Kita periksa, X menuju min tak hingga. X menuju min tak hingga, bawahnya, ya min tak hingga ya, bawahnya min tak hingga, atasnya 2 pangkat min tak hingga. Menuju 0 ya. Ini menuju 0, jadi ln 1 itu 0. Nah, ini adalah bentuk 0 per tak hingga. Bentuk tentu, nggak usah dihitung-hitung lagi, langsung hasilnya 0 per tak hingga, ya 0. Gitu ya. Oke, di depannya ada eksponen 0, 1. Jadi garis Y sama dengan 1, asimtot datar. Jadi kalau X yang ke kiri terus, ini X menuju min tak hingga, maka cenderung grafiknya setinggi 1 gitu ya. Nah, lanjut menghitung asimtot tegak. Asimtot tegak. Kita lihat tadi fungsinya ini. Calon asimtot tegaknya harus ditentukan dulu. Nah, asimtot tegak itu kalau nilai fungsinya akan tak hingga ya. Atau min tak hingga. Nah, ini akan menjadi tak hingga atau min tak hingga kalau ini bentuknya bentuk tak tentu. Yaitu kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, kemungkinan limit ini menjadi tak hingga atau min tak hingga. Kalau selain 0, ya ini nilainya konstanta tertentu. X-nya 1.000.000, ya 1 tambah 2 pangkat 1.000.000, pangkat 1/1.000.000, ya nilai tertentu ya, nggak jadi tak hingga. Jadi calonnya hanya X sama 0. Kita hitung. Dan untuk asimtot tegak, kita harus menghitung limit kiri dan kanan. Limit X menuju 0 dari kiri, ya. Kemudian dieksponen lonkan seperti yang di atas. Ini saya langsung aja setelah dilonkan, dieksponenkan, ketemu ini. Evaluasi X limit ini. Ini X menuju 0 dari kiri, 2 pangkat 0 menuju 1. Jadi 1 tambah 1 ini ln 2. Pembilangnya menuju ln 2. Penyebutnya menuju 0. Nah, bilangan dibagi 0. Hasilnya tak hingga. Tandanya ln 2 itu, ya kalau 0 dari kiri ini menuju ln 2 itu positif. Ini negatif. Menuju 0 dari kiri. Jadi tandanya min. Min tak hingga. Eksponen min tak hingga, limitnya adalah 0 ya. Dengan demikian, karena didapat nilainya 0, X sama dengan 0 ini bukan asimtot tegak. Untuk X mendekati 0 dari kiri, jadi grafiknya tidak punya asimtot tegak. Sekarang kalau 0 dari kanan. 0 dari kanan kembali ini dilonkan, dieksponenkan lagi. Oke. Nah, yang ini menjadi, kita amati lagi ini menjadi 1 ditambah 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 1. Ini limitnya menuju yang ini aja, menuju 2. Sehingga ini hasilnya ln 2 dibagi X-nya menuju 0 dari kanan. Jadi bilangannya ln 2 dibagi 0. Hasilnya tak hingga. Tandanya kita periksa. Yang atas ln 2 itu akan positif. Bawahnya ini 0 dari kanan juga positif. Jadi plus, jadi hasilnya plus tak hingga. Nah, dieksponenkan, eksponen tak hingga adalah
tak hingga. Nah, karena hasilnya tak hingga, maka X sama dengan 0, asimtot tegak untuk X menuju 0 dari kanan. Nah, coba kita sketch grafiknya. Tadi asimtot datarnya kita ingat-ingat lagi. Asimtot datarnya tuh Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Y sama 2 yang ke kanan ya. Ini. Jadi kalau kita gambar, ini. Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Y sama dengan 2 itu asimtot datar kalau grafiknya ke kanan terus. Ya. Sedangkan Y sama dengan 1 kalau grafiknya ke kiri terus, X menuju min tak hingga. Kemudian asimtot tegaknya hanya ada yang di kanan 0. Jadi ini, yang di kanan 0 grafiknya ini menuju nilai tak hingga, naik terus ini. Sedangkan yang menuju 0 dari kiri, dia grafiknya menuju 0. Ini menuju 0. Tapi di 0 nggak terdefinisi ya, karena fungsi ini kalau X-nya 0 nggak bisa dihitung. Jadi 0 nggak termasuk, tapi dia ya seperti ini, bukan asimtot tegak. Asimtot tegaknya hanya yang dari kanan 0. Oke, begitu kira-kira pembahasan soal-soal tutorial 2. Selamat belajar, pelajarilah secara teratur, dan buat soal-soal latihannya. Niscaya kalian akan dimudahkan saat ujian. Terima kasih.